Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nasrun minallah wal fathun qarib. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Amma ba'd. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkan saya, Bima Pratama Putra, untuk menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan menghadiri suatu majelis ilmu. Dalam suatu majelis ilmu, ada dua hal utama yang membuat kita istiqomah, yaitu yang pertama adalah ilmu yang menjaga kita. Dan yang kedua adalah sahabat yang sholih yang selalu mengingatkan kita akan akhirat. Saudaraku, apapun keadaannya dan bagaimanapun kondisinya, janganlah pernah kita meninggalkan suatu majelis. Janganlah tinggalkan secara total. Jika tidak bisa sepekan sekali, mungkin 2 minggu sekali. Jika tidak bisa, mungkin 3 atau 4 bulan sekali. Insya Allah ada waktu untuk itu, selalu ada. Yang menjadi intinya adalah apakah kita mampu memprioritaskan atau tidak. Jika tidak menjadi prioritas, maka tidak akan ada waktu dan tidak akan ada usaha untuk itu. Jangan pernah juga meninggalkan majelis ilmu karena sudah merasa berilmu atau telah menjadi ikhwan senior. Para ustadz dan ulama pun terus belajar dan belajar untuk menuntut ilmu. Saya mengutip penggalan ayat dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Yang memiliki arti bahwa berlapang-lapanglah dalam suatu majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dari ayat ini Allah menyerukan kepada kita, orang-orang yang beriman, untuk berlapang-lapang dalam majelis. Secara umum pengertiannya adalah agar orang-orang yang beriman berlapang dada dalam menyambut seruan kepada majelis ilmu. Bisa berbentuk majelis ta'lim, majelis zikir, majelis musyawarah, dan majelis zikir lainnya yang membawa maslahat untuk orang-orang yang beriman. Secara khusus, yakni seruan agar kita berlapang-lapang tempat ketika berada di dalam majelis ilmu, atau memberikan tempat kepada saudara kita yang lainnya untuk dapat duduk bersama dalam majelis-majelis tersebut, sebagai bentuk kepedulian kepada ikhwan yang lainnya, yakni memberikan kelonggaran sehingga bisa duduk bersama dalam suatu majelis ilmu tersebut. Dalam syair Tanpa Waton karya Abdurrahman Wahid atau sering kita sebut dengan Gus Dur, juga terdapat syair yang berbunyi, Kang aran soleh bagus abdine karana mapan sari ilmune laku tori
tanpa watan ini kita dijelaskan bahwa yang disebut orang yang sholih itu yang bagus hatinya, sebab karena sempurna seri keilmuannya. Dalam hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang memiliki arti bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Saudaraku seiman rahimakumullah, ada banyak keutamaan dalam menghadiri suatu majelis ilmu. Saya akan menjelaskan beberapa keutamaan menghadiri suatu majelis ilmu. Yang pertama yaitu dimudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid atau menuju sekolah atau menuju kampus untuk menuntut ilmu syar'i, maka ia sedang menempuh jalan menuju surga. Yang kedua yaitu mendapatkan ketenangan, rahmat dan kemuliaan para malaikat. Orang yang mempelajari Al-Quran di masjid maupun di sekolah atau di kampus disebut oleh Nabi SAW akan mendapatkan ketenangan, rahmat dan kemuliaan dari malaikat. Yang ketiga yaitu merupakan jihad fi sabilillah. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memasuki masjid kami ini untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarinya, maka ia seperti mujahid fi sabilillah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, maka ia seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 87 dihasankan oleh Albani dalam Sahih Al-Mawarid. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dicatat sebagai orang yang sholat. Dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumah. Jika seseorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian atau majelis ilmu, maka selama ia berada di majelis ilmu tersebut dan selama ada di masjid, ia terus dicatat sebagai orang yang sedang sholat hingga kembali ke rumah. Hadirin rahimakumullah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.